Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Aras dengan Ju yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan rumah sakit daerah Nganjuk, juga informasi tentang dunia kesehatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, apakah Anda atau mungkin keluarga Anda ada yang sering mengonsumsi obat-obatan? Jika iya, maka penting untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Karena kali ini kita akan berbincang mengenai panduan cerdas menggunakan obat-obatan dengan Dagu Sibu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasi lengkap tentang apa itu Dagu Sibu yang akan disampaikan oleh Ibu APT Arumdia Pramitasari SPAM selaku salah satu apoteker di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Langsung saja, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Arum, Waalaikumsalam Mbak Titi. apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, kelihatan masih muda sekali ya ternyata Terima kasih, Ibu terima Arum. kasih. Iya, Ibu Arum, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan obat-obatan dengan cerdas atau dengan program Dagu Sibu. Ya, Kalau boleh tahu seperti apa sih Bu? Dagu Sibu sendiri itu ada sejarahnya atau mungkin singkatan atau bagaimana? Boleh ya. nggak Bu dijelaskan Bu? Dagu sibu itu singkatannya dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi, suatu program dari pemerintah, dari Kemenkes, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara menyimpan, dan bagaimana cara membuang obat secara benar dan aman. Iya, Gitu Mbak Titi. iya. Mungkin membelinya gitu. Dagu sibu untuk danya itu dapatkan. Dapatkan obat-obatan di mana? Ya, di tempat-tempat yang sudah resmi, yang sudah berizin. Seperti di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan juga toko obat yang berizin. Di situ kan sudah resmi, sudah legal. Itu kan pasti obat-obatannya, pengelolaannya, penyimpanannya, pengadaannya itu sudah dijamin dan disesuaikan dengan perundang-undangan sehingga obatnya itu pasti berkualitas. Terus untuk gunakan ya Mbak Titi. Gunakan obat-obatan itu sesuai dengan aturan pengobatan yang ada di kemasan dan juga anjuran dari dokter gitu Mbak Titi. Yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat itu ada 3. Yang pertama dosis ya. Kita perhatikan dosisnya. Yang kedua, aturan penggunaan. Yang ketiga adalah lama penggunaan. Untuk dosis itu sendiri apa? Dosis itu adalah takaran obat yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar bisa mencapai terapi pengobatan. Sedangkan aturan penggunaan itu adalah frekuensi obat yang digunakan oleh tubuh kita agar bisa mencapai terapi pengobatan. Sedangkan lama penggunaan itu adalah lamanya terapi obat yang digunakan untuk bisa mencapai terapi pengobatan. Contohnya aturan penggunaan obat misalkan itu harus diminum 3 kali 1. Itu ya diminum sehari 3 kali, pagi 1, siang 1, sore 1, setiap 8 jam. Itu kalau 3 kali 1. Kalau 2 kali 1 ya pagi 1, sore Sore 1. Itu tiap 12 jam seperti itu. Digunakan sesuai anjurannya. Ya, digunakan sesuai anjuran dokter. Kalau misalkan dokternya itu memberi aturan pakai 3 kali 1 sebelum makan, ya kita minumnya ya sebelum makan. Kalau sesudah makan ya sesudah makan gitu. Kenapa? Karena ada beberapa obat itu yang dia bekerjanya memang harus diminum saat kondisi lambungnya kosong. Contohnya obat kaptopril. Obat kaptopril itu minumnya harus sebelum makan. Kenapa? Karena kalau diminum sesudah makan, dia akan berinteraksi dengan makanan sehingga akan mengurangi efektivitas obatnya 20-30%. Sehingga efek terapi obatnya itu tidak sesuai terapi karena berkurang 20-30%. Terus ada lagi untuk obat-obatan nyeri itu harus diminum sesudah makan. Soalnya kenapa? Karena ada yang bisa mengiritasi lambung, contohnya obat asam mefenamat. Jadi baiknya diminum sesudah makan seperti itu. Ya, yang ketiga adalah simpan. Ya, di mana kita harus menyimpan obat-obatan. Kita harus menyimpan obat-obatan itu
di tempat yang aman pastinya Mbak Titi. Yang aman, yang kering, yang terhindar dari sinar matahari. Supaya apa? Biar kualitas obatnya itu tetap terjamin mutunya, sehingga memberikan efek pengobatan yang maksimal, seperti itu ya. Ada mungkin yang harus disimpan di kulkas gitu ya, Bu ya? Misalkan obat-obat itu kan bermacam-macam ya Mbak Titi. Iya. Ada yang sediaan tablet, ada supo, ada sirup gitu ya Mbak Titi. Untuk obat-obatan supo itu kan memang harus disimpan di kulkas. Soalnya kalau nggak disimpan di kulkas dia akan lembek, jadi tidak bisa digunakan. Untuk penyimpanan obat, kalau obat di rumah sakit itu biasanya sudah ada peraturan. Untuk suhu kulkas itu 2 sampai 8 derajat Celcius seperti itu. Suhu ruangan, kelembapan itu sudah diatur ya. Kalau di rumah itu penyimpanannya melihat di brosur petunjuknya. Jadi kan di kemasannya itu pasti ada harus disimpan di suhu ruangan atau di lemari es gitu. Kalau misalkan kita beli yang kayak harus di kulkas tadi Bu, mungkin sup ya Bu ya biasanya. Ya, Itu kalau misalkan habis beli gitu, kita perjalanan ke rumah langsung dimasukkan ke lemari es lagi ya Bu ya. ya. Jadi kalau misalkan disimpan di luar itu akan rusak atau cuma mungkin lembek aja gitu Bu? Tentunya akan mempengaruhi efektivitas obat juga. Iya, karena kan sudah ditentukan harus disimpan di kulkas seperti itu ya. Jadi itu nanti kalau tidak sesuai penyimpanannya itu akan mempengaruhi zat aktif yang jadi obat tersebut sehingga mengurangi efek terapi obatnya. Ya, kalau di suhu ruang berarti juga harus di suhu ruang ya Bu ya, nggak perlu harus disimpan di es, di lemari es maksud saya. Seperti contoh lagi kayak sediaan insulin itu. Insulin itu kalau misalkan masih baru itu Mbak Titi penyimpanannya harus di lemari es ya. Kalau misalkan sudah dibuka itu dianjurkannya disimpan di suhu ruangan biasa dan tahannya itu 29 hari kalau di ruang biasa. Kalau masih baru itu penyimpanannya di lemari es, terus expirednya itu bisa mengikuti expired yang ada di kemasannya. Itu kalau sediaan insulin yang belum dibuka sama sekali. Ya, berarti ya harus mengikuti petunjuk dari kemasannya ya, Bu ya. Iya, terus ini selanjutnya ya Mbak Titi kan dagu sibu. Bunya kan buang. Buanglah obat-obatan yang sudah tidak dipakai itu secara benar. Jangan dibuang sembarangan, misalkan di toilet, langsung dibuang di tempat sampah gitu. Takutnya nanti disalahgunakan gitu Mbak Titi ya. Kalau di rumah itu bagaimana cara membuang obat sisa yang benar? Yang pertama, itu hilangkan semua labelnya dari wadahnya. Terus yang kedua, untuk obat-obatan yang dalam bentuk kapsul, dalam bentuk tablet itu bisa dihancurkan terlebih dahulu. Jadi bisa ditumbuk, nanti dimasukkan ke plastik, terus dicampur dengan tanah ataupun dilarutkan ke dalam air. Itu kalau itu untuk sediaan yang dalam bentuk serbuk atau tablet seperti itu. Kalau dalam bentuk sirup itu bisa dikeluarkan dulu isi obatnya lewat pembuangan air dalam kondisi mengalir. Untuk sediaan obat-obatan yang kayak plastik-plastik ada gerenjengnya itu, kemasannya itu baiknya juga digunting gitu biar tidak disalahgunakan untuk mengepak obat yang lain. Itu tadi dagu sibu ya, Bu ya. Kalau untuk manfaatnya sendiri, Bu, atau mungkin sebenarnya perlukah kita memahami atau mencanangkan dagu sibu ini untuk keseharian, manfaatnya apa kira-kira? Memahami pentingnya dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, buang obat secara benar. Tentunya kan bisa mencegah dan mengurangi efek samping dari obat-obatan. Dengan penggunaan obat-obatan yang sudah sesuai aturan, terus sesuai penggunaannya, kita bisa meminimalisir risiko terjadinya efek samping obat. Itu Mbak Titik yang pertama ya, mengurangi efek samping obat. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas obat dengan pengelolaan obat yang benar, pengadaan obat yang benar, penyimpanan obat yang benar, maka obat yang kita dapatkan pastinya itu mempunyai kualitas yang baik sehingga efektivitas obatnya kan juga baik gitu ya Mbak Titi. Yang ketiga yaitu bisa mencegah resistensi obat. Terutama untuk penggunaan obat-obatan antibiotik. Misalkan dokter meresepi 5 hari, kadang orang itu 2 hari sudah merasa enakan.
Jadi nggak dilanjutkan, nggak diminum sesuai anjuran dokter yang 5 hari tadi. Itu akan bisa menyebabkan resisten. Bakterinya itu menjadi kebal, istilahnya seperti itu. Apabila pasien itu sakit lagi, dikasih obat yang tadi itu obatnya tidak akan manjur, tidak akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Soalnya bakterinya itu sudah kebal gitu ya Mbak Titi. Antibiotik itu tadi Bu. Kalau Mm-mm. misalkan 3 kali sehari resepnya dari dokter kan. Kalau misalkan kita lupa gitu, mungkin lupa pas siang nggak minum gitu, kita harus sorenya minum double atau ya sudah dilanjutkan seperti biasa aja Bu. Dilanjutkan seperti biasa. Dilanjutkan Ya seperti biasa. biasanya kan anggapannya orang-orang itu Iya, harus minum double gitu iya. ya. Itu anggapan yang salah. Tapi ini ya diusahakan janganlah sampai lupa minum obat terutama yang antibiotik ya. Soalnya bisa menyebabkan resisten tadi. Kalau perlu bikin Hmm. alarm mungkin ya Bu ya, biar nggak Oh lupa. iya, bikin alarm itu biar nggak lupa. Iya, kalau itu berarti ini pentingnya simpan juga Bu ya, bermanfaat. Itu manfaatnya juga untuk keaktivitasan obatnya itu tadi ya Bu ya. Kalau kita menyimpan obat secara benar dan baik sesuai aturan, sesuai yang ada di brosurnya itu kan otomatis obatnya kita itu kan pasti otomatis kualitasnya baik gitu kan, akan memberikan efek yang baik juga. Iya, kalau untuk penerapannya sendiri sih Bu, untuk dagu sibu ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin saat kita sakit, bagaimana menerapkannya ini? Untuk menerapkan kehidupan sehari-hari itu mudah ya Mbak Titi. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan obat, jangan lupa selalu baca petunjuk penggunaan. Jadi misalkan obat itu diminum ya diminum, jangan digunakan untuk penggunaan yang lain. Misalkan amoxicillin itu kan antibiotik, diminum 3 kali 1 sehari. Tapi ada anggapan yang lain itu ditaburkan di tempat yang luka seperti itu adalah contoh penggunaan yang tidak tepat gitu. Jadi saat menggunakan obat itu selalu baca petunjuk penggunaannya. Ya, padahal ada sendiri ya Bu ya, untuk misalkan untuk di luka ada salepnya sendiri, Mm, salep antibiotik mungkin sebenarnya juga ada sendiri ya Bu Iya ya. ada Jadi sendiri yang tapi diminum juga diminum, yang dioles 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 gitu ya, ya. sesuai dengan petunjuknya. Ya. Yang di box juga ada biasanya Bu ya. Mm. Terus jangan berbagi obat itu tentunya Mbak Titi. Biasanya itu kita sakit sudah cocok memakai obat A itu ya Mbak Titi. Ada temennya juga sakit, ya aku Iya, sakit ini, terus tiba-tiba menyarankan gitu ya mungkin tiba-tiba maksudnya. menyarankan gitu. Pakai ini nanti sembuh. Oh, saya sembuh gitu Iya, ya. padahal kan belum Padahal pasti itu ya. kan belum pasti. Terus bakteri yang menyebabkan sakitnya kan juga berbeda. Jadi jangan berbagi obat kepada saudara atau teman. Karena penyebab penyakitnya kan juga berbeda-beda, belum tentu sama. Seperti itu. Terus jangan menyimpan obat terlalu lama juga, karena obat itu kan mempunyai batasan waktu tertentu yaitu expired date-nya itu. Heeh. Biasanya habis dipakai juga ada ya obat yang cuma berapa hari dipakai harus dibuang gitu ya Bu ya, nggak boleh dipakai lagi gitu biasanya. Ya, kayak sediaan tetes mata itu yang dalam bentuk pans kecil itu kan boleh dipakai batasan waktu cuma 3 hari ya. Setelah itu ya dibuang. Gitu. Jadi jangan menyimpan obat terlalu lama. Terus yang terakhir yaitu buang obat dengan benar. Jangan sembarangan membuang obat ke toilet atau ke tempat sampah gitu ya Mbak Titi. Menerapkan dagu sibu dalam kehidupan sehari-hari tadi ya Mbak Titi selalu baca petunjuk penggunaan, jangan berbagi obat dengan saudara atau teman, jangan menyimpan obat terlalu lama juga, terus buang obat dengan benar gitu Mbak Iya. Titi. Kalau untuk berbagi obat tadi, seperti contohnya tetes mata, apa itu juga tidak boleh ya Bu ya? Misalkan saya punya Oh tetes iya. mata, eh, mungkin teman saya ada yang sakit mata itu apa juga nggak boleh atau bisa menularkan sakit mata gitu Bu? Kalau obat untuk tetes mata itu baiknya satu pasien itu satu obat Satu. tetes mata. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu cara pemakaiannya. Kalau petugas farmasi kan pasti sudah menyarankan ke pasiennya Mbak Titi. Kalau obat tetes mata itu diteteskan ke mata tapi tidak boleh menempel atau menyentuh bagian mata. Itu ya. Tapi Ya, kan kita nggak tahu bagaimana pasiennya di rumah itu pengguna. penggunaannya. Nah, terus misalkan dipakai sama saudaranya, kalau penggunaannya yang tidak tepat tadi, Hmm, itu bisa menularkan, malah bisa menularkan ini penyakit mata ya. penyakit mata yang
dari yang saudaranya tadi tadi. Tetes mata memang disarankan satu pasien satu tetes mata. Iya. Kalau ini Bu, untuk mitos-mitos yang ada di masyarakat, kalau obat herbal itu lebih manjur daripada obat kimia, itu benar apa salah Bu, kira-kira? Tergantung dulu, Iya. ini obat herbalnya yang sudah berizin apa yang belum berizin. Kayak yang di warung-warung itu kan obatnya kan tidak jelas Mbak Titi. Itu kan izinnya kan juga diragukan gitu ya Iya, Mbak Titi ya. obat-obatnya diragukan Ya itu ya. tergantung kalau obat herbal yang sudah berizin itu sudah pasti obatnya itu dibuat, diformulasi itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi kan sudah pasti baik kualitasnya. Jadi itu ya yang herbal yang berizin. Iya, biasanya Heeh. juga ada ciri-cirinya Bu ya yang sudah berizin, mungkin sudah berlogo halal Oh iya. atau berlogo Iya, apa kalau gitu. yang obat herbal yang sudah berizin itu logonya biasanya ada gambar daunnya itu loh ya, Oh iya, yang daun warna hijau iya itu kan sudah sudah berizin ya Bu. berizin. Terus kembali lagi ya Mbak Titi, ini untuk obat herbal yang sudah berizin sama obat kimia tadi pertanyaannya Mbak Titi itu ya, Iya, di berkhasiat mana? Kalau yang obat kimia sama obat herbal yang sudah berizin tadi itu hanya mitos saja. Jadi mereka itu sama-sama obat mempunyai khasiat masing-masing dan juga mempunyai efek samping masing-masing. iya. Jadi itu sama. Tapi kalau obat kimia dibandingkan dengan obat herbal yang tidak berizin tadi di warung-warung, itu jelas beda Mbak Titi. Itu ya lebih pasti obat kimia. Soalnya dia ada proses pembuatannya, proses formulasinya pengobatan sudah sesuai dengan aturan. Jadi pasti berkualitas baik. Iya. Sedangkan obat yang di warung tadi, obat herbal yang di warung tadi, kan tidak jelas ini Mbak Titi. Dari distributornya apa-apa kan kita nggak tahu bagaimana cara penyimpanannya, Iya. formulasinya, apakah ada izinnya, itu kan nggak jelas. Jadi eh, jelas berkhasiat yang kimia tadi. Mungkin kalau nggak jelas juga akan nggak mengobati, malah merusak kesehatan ya Bu ya. Iya, bisa jadi itu malah Juga. memperburuk kondisi, Iya. memperberat beban ginjal, Iya. gitu-gitu ya. Untuk obat-obatannya nggak jelas. Iya, jadi harus Mm. lebih seleksi ya sobat sehat semuanya untuk memilih obat Ya, di harus luar lebih sana. seleksi di tempat yang resmi, di rumah sakit, di apotek, di klinik, di puskesmas, dan juga di toko obat yang berizin. Seperti itu, Iya, Mbak Titi. iya. Belinya jangan beli di warung-warung, jangan beli di online gitu ya, Mbak Ya, Titi. karena kita tidak tahu bagaimana mereka menyimpan obat itu, karena penyimpanannya pun juga mempengaruhi kualitas obatnya ya Bu ya. Ya, kualitas obat, khasiat obat, juga efek terapi obat terhadap pengobatannya. Iya. Ya baik Ibu, sudah cukup pertanyaan dari saya. Mungkin Ibu mau menambahkan? Terima kasih untuk sahabat sehat. Semoga topik kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tanya obat, tanya apoteker. Jangan menggunakan obat sebagai makanan kita, tapi gunakanlah makanan kita sebagai obat. Salam sehat untuk kita semua. Jaya terus apoteker. Iya. Sahabat sehat semuanya, itu tadi informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Apabila ada pertanyaan atau mungkin mau menambahkan informasi seputar topik kita pada kali ini, bisa tambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk, Yes, yes I I care. care.